penelitian saya dengan tema strategi komunikasi pemerintahan desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 studi pada desa Pelajau, Karangtengah, Kabupaten Bengkulu. Pada awal tahun 2000, dunia dikejutkan oleh kehadiran virus yang baru, yaitu coronavirus, yang muncul pada tahun 2019. Penyakit pada saluran pernapasan ini bergejala ringan, berat, sampai menimbulkan kematian. Karena banyaknya penularan di berbagai negara, maka PBB menetapkan bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi global. Ketika virus ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020, maka pemerintah melakukan gerak cepat dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berkembang menjadi PPKM, gunanya untuk mencegah penularan COVID-19 serta melakukan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Dan kemudian aturan ini berkembang menjadi sebuah kampanye oleh pemerintah, yaitu kehidupan normal baru, di mana new normal ini merujuk pada satu tata kehidupan baru yang sangat mementingkan kebersihan dan kesehatan, serta suatu tatanan kehidupan baru masyarakat yang merujuk pada protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaannya, pengetahuan masyarakat tentang normal baru ini ternyata tidak begitu baik, sehingga banyak aturan PSBB atau PPKM yang dilanggar, mengakibatkan begitu tingginya Provinsi Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang terkonfirmasi COVID-19 kemudian melakukan suatu pada bulan Maret, Gubernur Bengkulu memberlakukan juga PSBB yang diturunkan pada kabupaten kota dan kecamatan. Nah, di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bupati juga mengeluarkan suatu surat edaran atau kepada seluruh camat dan puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk siaga COVID ini dan memberlakukan new normal. Nah, salah satu desa, yaitu Desa Pelajau di Kecamatan Karangtinggi, adalah termasuk dalam wilayah kerja puskesmas Tanjung Dalam. Dari penelitian awal yang saya lakukan, saya dapatkan informasi bahwa di Desa Pelajau ini edukasi dan sosialisasi COVID-19 sangat baik, kemudian masyarakatnya kooperatif, dan masyarakatnya dan pemerintahan desa melakukan kementerian program dalam pencegahan penularan COVID-19 di desa. Selain itu juga di desa ini banyak prestasi-prestasi yang dicatat, seperti desa paling aman dan terbaik. Nah, dari bagusnya respon dari latar belakang yang saya dapatkan di lapangan itu, saya melihat bahwa desa ini saat mempunyai strategi komunikasi yang baik. Oleh karena itu, rumusan masalah yang saya dapat adalah bagaimana strategi komunikasi pemerintahan Desa Pelajau, Kecamatan Karangtinggi, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Kemudian, apa saja faktor pendukung dan penghambat perangkat Desa Pelajau, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Pada penelitian ini, rangka berpikir yang saya lakukan adalah bagaimana upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh pemerintahan Desa Pelajau sesuai dengan teori strategi komunikasi Umi Abdurrahman
dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan melihat proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi guna mencapai tujuan pemahaman masyarakat Desa Pelajau terhadap pencegahan penularan COVID-19. Metode penelitian yang saya lakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian metode studi kasus, untuk melihat bagaimana perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi perangkat desa di Desa Pelajau dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Dari penelitian yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil strategi komunikasi pemerintahan Desa Pelajau dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Itu pertama, dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, kemudian oleh tokoh masyarakat, Babinsa, kemudian dari staf puskesmas bidan desa. Mereka merencanakan beberapa tahapan dalam strategi komunikasi. Pertama, ditentukan dulu perencanaan membentukkan posko dan merekrut relawan COVID, karena sangat penting ditentukan dulu adalah komunikator yang akan menyampaikan pesan. Dalam pelaksanaannya, dijadikanlah Balai Desa menjadi posko COVID, Satgas COVID, kemudian pilih 3 orang dari Karang Taruna dan kader Posyandu yang menjadi relawan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak puskesmas pada musyawarah desa. Kemudian yang kedua, penentuan target di dalam musyawarah desa, direncanakan penentuan target komunikasi dan pendekatan dalam penyampaian pesan. Ini sangat penting karena penentuan target ini sangat penting agar pesan sampai dengan tepat. Dalam pelaksanaannya, target komunikasi itu dibagi per kelompok umur, dari kelompok ibu-ibu dan remaja, kemudian para lansia dan orang dewasa. Itu dalam pelaksanaannya, target-target ini dibagi dalam ibu-ibu remaja itu ada difokuskan di posyandu, kemudian dengan pihak puskesmas untuk lansia itu difokuskan di namanya posbindu atau pusat pembinaan terpadu. Kemudian untuk anak-anak ada yang namanya posrem atau pos remaja. Kemudian tetapi ada hambatannya bahwa di sini masyarakat sulit berkumpul karena mayoritas mereka adalah buruh tani. Kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak mendapatkan bayaran. Ya, sehingga dalam penyampaian pesan ini juga dilakukan cara ketika mereka berkumpul dalam acara-acara desa seperti pembagian BLT, nikahan, atau acara-acara pengajian. Dan terlebih lagi tadi adalah kegiatan posyandu, posbindu, dan posrem. Kemudian yang ketiga, merencanakan pembagian masker, sarana cuci tangan, serta penyemprotan desinfektan. Ini dengan maksud bahwa masyarakat diajak ikut andil bersama, ikut serta dalam pencegahan penularan COVID-19. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan pembagian masker secara gratis 5 lembar per kepala keluarga, itu baik masker medis maupun masker kain. Kemudian sarana cuci tangan juga disediakan di fasilitas umum dan penyemprotan dilakukan sebulan 2 kali. Di sini juga ada hambatannya karena daerah yang begitu luas antara satu rumah ke rumah lain dan satu dusun ke dusun lain, maka para aparat desa melakukan suatu cara namanya canang, yaitu pengumuman sebelum mereka mendatangi rumah ke rumah untuk melakukan pembagian masker. Yang terakhir adalah perencanaan pemasangan spanduk dan poster untuk mendukung pesan yang disampaikan, untuk apabila
tidak bisa tersampai pada masing-masing individu, bisa dia dengan spanduk dan poster. Dalam pelaksanaannya, spanduk sudah terlihat di persimpangan, di pasar, dan di masjid, serta poster di rumah-rumah penduduk. Dari hasil pemaparan penelitian ini terlihat bahwa strategi komunikasi pencegahan penularan COVID-19 di Desa Pelajau itu sesuai dengan teori strategi komunikasi yang dari Umi Abdurrahman, di mana strategi komunikasi adalah proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Di mana dalam strategi komunikasi di Desa Pelajau ini dilakukan proses perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa satu, strategi komunikasi pencegahan penularan COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pelajau, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, terlebih dahulu mengadakan musyawarah desa, kemudian menetapkan komunikator, membuat posko COVID, menentukan target komunikasi, serta menggunakan media spanduk dan poster informasi COVID-19. Untuk membangun partisipasi warga dengan menggunakan masker, menyediakan sarana cuci tangan, dan penyemprotan desinfektan. Adapun faktor penghambat dalam strategi komunikasi pemerintahan Desa Pelajau dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 adalah topografi daerah yang luas, berbukit-bukit, dan rumah penduduk yang saling berjauhan, sehingga penyampaian informasi agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah hambatannya mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani, sehingga sangat jarang berada di rumah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masyarakat yang sangat antusias, kooperatif, dan berjiwa kental gotong royong, sehingga apapun informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini dan hasil yang saya lakukan, saya menyampaikan beberapa saran. Pertama adalah diperlukan adanya peningkatan kemampuan komunikasi bagi personel pemerintahan Desa Pelajau. Kemudian yang kedua, pemerintahan Desa Pelajau agar lebih banyak lagi melakukan komunikasi persuasif ke masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19 karena hambatan dari masyarakat, kondisi masyarakat tadi. Kemudian perlu adanya kerjasama yang intens dengan pihak kecamatan dalam memformulasikan lagi strategi komunikasi pemerintahan desa dalam pencegahan penularan COVID-19, sehingga diharapkan nanti formulasi ini bisa juga diterapkan pada desa-desa yang lain. Demikianlah